Dan ini adalah beberapa keistimewaan Islam nih. Islam mengajarkan aspek ketuhanan. Dalam bahasa Arabnya biasanya Robbaniyah. Robbaniyah itu adalah hubungan manusia di bumi untuk diajak punya hubungan vertikal ke atas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau tidak ada hubungan ke atas kepada Tuhan, kehidupannya akan terombang-ambing, gitu. Ya. Orang yang tidak meyakini Tuhan, ya, kehidupannya akan penuh kegalauan, penuh kesulitan, penuh kebingungan. Karena dia nggak punya aturan yang memang bisa mengatur hidupnya. Manusia itu, Bapak Ibu semua, ketika Allah berikan keimanan, itu pada dasarnya diberikan petunjuk, kan ya? Diberikan petunjuk, diberikan cahaya. Cahaya ataupun petunjuk itu berupa ajaran-ajaran Islam. Nah, orang kalau seandainya nggak punya panduan kehidupan, maka dia akan sulit menjalani hidup ini. Nah, Bapak Ibu semua, jadi Islam itu memang mengajarkan orang tuh punya hubungan vertikal sama Allah. Ya, kalau kita lepaskan hubungan itu, kita terombang-ambing. Kita nggak ngerti cara hidupnya gimana, bagaimana kita akan terus berjalan atau berhenti nih. Akan kita terus ke kanan atau ke kiri nih. Kita nggak dituntun oleh sebuah panduan. Sampai saat ini, Bapak Ibu, saya ingin angkat lagi. Sampai saat ini sekalipun soal LGBT aja masih ada urusan dengan orang Islam. Padahal LGBT udah terlaknat betul dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW. Tetapi kalau orang terpengaruh, tidak mengambil tuntunan dari Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengambil dari tuntunan Rasul SAW, mereka akan melihat jangan-jangan LGBT ini adalah betul-betul hak asasi manusia ya. PBB itu kan begitu. PBB menganggap LGBT ini hak asasi manusia sehingga harus dibela dan dibuka peluang untuk hidup. Padahal secara kesehatan sudah sangat merusak, secara masyarakat sudah sangat merusak, ya, hubungan sosial menjadi rusak dan sebagainya. Tetapi karena memang nggak punya panduan yang pasti, mereka meraba-raba dengan akal pikirannya. Nah, Islam mengajarkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang memang membuat ikatan orang pemeluknya itu supaya bisa memiliki panduan dalam menjalani kehidupan. Yang lain, Bapak Ibu semua, tadi saya sampaikan, saya singkat juga ini. Islam itu agama realistis, ya. Dia tidak kalau memberikan satu panduan, satu ajaran, dia realistis, ya, benar-benar bisa dilakukan. Puasa juga hanya sebulan sekali, 1 tahun sebulan lamanya, dan itu pun panjangnya hanya dari pagi sampai sore, realistis. Sholat yang merupakan wajib dilakukan oleh setiap muslim itu hanya 5 kali dalam sehari, tidak terlalu banyak, ya, dan itu panduannya juga sangat jelas, pagi, siang, sore, maghrib, dan malam, isya. Panduan-panduan lain kalau kita melakukan sholat sunnah, tapi itu sifatnya sunnah. Realistis, sholat dilakukan orang paling tidak kurang lebih 10 menit selesai, gitu ya. Kemudian yang lain, Islam juga universal, ya, panduan-panduan Islam, ya, yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan Sunnah, dia universal, berlaku untuk semuanya. Bukan hanya berlaku untuk kelompok manusia tertentu, hanya di zaman tertentu, hanya di tempat tertentu, tetapi semuanya berlaku. Ya. Kewajiban menutup aurat misalnya, itu berlaku di mana-mana. Ya, walaupun di tempat yang panas, justru ya, disitulah kemudian Allah turunkan untuk perempuan menutup dirinya dengan hijab. Itu universal, berlaku untuk semuanya, bukan pakaian budaya, bukan, tetapi memang ada di dalam syariat kita. Andai kata misalnya itu pakaian budaya ataupun tradisi, mungkinan orang-orang yang di luar sana yang panas, ya, di tempat yang panas, mungkin tabiatnya mereka nggak menutup aurat ya, karena mereka gerah kan gitu. Seperti yang kita lihat di negara-negara lain, musim panas mereka banyak pakai baju yang seperti itu. Tetapi Islam sudah membatasi seperti itu. Islam kemudian konstan, banyak syariat-syariatnya yang tetap tidak berubah, ya. Meskipun zaman berubah, kemudian situasi berubah, tetap aja namanya khamar, minuman keras itu haram, tetap saja gitu. Dibentuk apapun, dalam bentuk apapun, ya, kullu muskirin haramun, semua yang bisa memabukkan itu adalah haram. Walaupun namanya nggak disebut di zaman itu, karena berkembang, ya, zaman itu berkembang. Tetapi selain dia tetap, Islam juga fleksibel, ya. Ada sesuatu kondisi-kondisi yang memang tidak mungkin orang melakukan sesuatu kecuali melakukan sesuatu itu, maka dia bisa dibukakan pintu kemungkinan melakukan itu. Misalnya, ya, dalam kaidah usuliyah ada, ya, ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang dilarang itu menyebabkan ad-darurat, sesuatu dalam kondisi terdesak itu menyebabkan sesuatu yang dilarang itu menjadi boleh dilakukan. Walaupun kondisi ini jarang terjadi ya. Misalnya orang kalau nggak minum, di situ ada air tetapi airnya itu minuman keras. Kalau nggak dia minum, dia bisa meninggal karena haus sekali misalnya. Itu dibolehkan dalam kondisi terdesak darurat. Atau misalnya yang lebih mudah, Allah Subhanahu Wa Taala juga menerapkan cara-cara orang untuk bersuci.
Ketika ada air dia pakai air wudhu. Ketika nggak ada air bisa pakai tayamum. Sholat ketika kita mampu berdiri, berdiri. Kita tidak mampu berdiri, kita duduk. Tidak mampu duduk, kita bisa berbaring, ya, untuk bisa melakukan sholat. Jadi dia meskipun konstan, ada hal-hal yang fleksibel yang kemudian bisa dihadiahkan kepada manusia. Kemudian kesempurnaan. Islam ini totalitas. Semua hubungan-hubungan kita dalam kehidupan, panduan-panduannya ada dalam Islam. Ya, urusan apapun ada dalam Islam. Makanya orang-orang orientalis, ya, orang orientalis itu dan bekerja sama juga dengan orang-orang sekuler, ya. Sekuler itu memisahkan kehidupan agama dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik di masyarakat. Artian mereka memandang bahwa Islam itu harus dipisahkan dari kehidupan sosial, politik, ekonomi. Yang orientasinya adalah masyarakat. Islam boleh ada di dalam ruang segi empat di masjid, atau paling luas di sekolah-sekolah ataupun di pesantren. Tetapi di luar itu Islam nggak boleh ada. Itu orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler didukung oleh orang-orang orientalis juga. Bahan-bahan informasinya, orientalis itu adalah orang yang mendalami Islam, tetapi bukan untuk mendalami Islam, untuk mengimani Islam, tapi mencari celah-celah untuk bisa mengganggu pemikiran orang-orang Islam. Ya, orang-orang orientalis dan orang-orang sekuler itu akhirnya menyimpulkan satu kesimpulan bahwa mereka nggak bisa, ya, melakukan misinya untuk memisahkan umat Islam dari syariat Islam, dari agama Islam itu. Kenapa? Ya, karena mereka tahu Islam itu mengajarkan semua unsur kehidupan. Kata mereka, bagaimana mungkin kita bisa memisahkan orang Islam dari kehidupannya. Sementara Islam itu mengatur bukan hanya urusan ibadah, tetapi juga urusan muamalah, hubungan antar sesama mereka di luar daripada ibadah. Jadi mereka putus asa. Alhamdulillah di negara kita, ya, seruan-seruan untuk sekuler yang memisah-misahkan agama dengan negara, politik, ekonomi, sosial itu nggak ada. Paling mendasar yang kita bisa ambil bahwa kita nggak mungkin sekuler negara ini, karena kita punya Pancasila, sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Sudah tauhid dari awalnya. Sehingga nggak mungkin kalau seandainya agama diabaikan di negara ini. Di sini kemudian ada juga MUI, yang memang menjadi lembaga formal di negara kita. Ya, kemudian ada lembaga-lembaga agama lain juga yang ikut mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintahan kita di negara ini. Kemudian yang kedua, di negara kita ini punya Undang-Undang Dasar 45, di mana alinea keempatnya itu dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kata-kata dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa yang mendahului kemerdekaan kita itu cukup menjadi dalil, menjadi landasan bahwa kita ini sudah negara yang menghargai agama. Jadi nggak mungkin ada sekulerisme pembagian agama dengan negara di Indonesia. Tidak mungkin ada pemisahan antara hubungan-hubungan kita dengan Allah, ketuhanan yang memang dipisahkan daripada kehidupan kita dalam bermuamalah, berinteraksi sama manusia dalam negara ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian Islam moderat. Ya, Islam kita ini moderat, dia pertengahan, dia tidak cenderung ke kanan banget, tidak cenderung ekstrem kanan, tidak cenderung ekstrem kiri. Ya, tadi saya gambarkan misalnya dalam aspek syariat aja semuanya pertengahan. Bahkan Islam itu mengajarkan anak-anak muda kalau sudah mampu dia menikah. Karena apa? Karena Islam memahami ada kecenderungan-kecenderungan biologisnya. Ya, ya, orang-orang itu untuk memerlukan pasangan dalam kehidupan. Justru dianjurkan. Ya. Ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Pemuda-pemuda yang sudah bisa mampu dalam kategori mampu secara ekonomi, secara mental dan sebagainya, ya maka nikahlah dia. Menikahlah gitu ya. Anjuran gitu ya. Bukannya sekedar pernikahan-pernikahan biasa, tetapi di situ diberikan satu panduan mampu. Ya, nanti dalam konteks al-ba'ah atau kemampuan ini panjang ceritanya. Kemampuan dia secara ilmu, kemampuan dia secara harta benda, kemampuan mencari rezekinya, maksudnya kemampuan juga dia untuk bisa memahami ya bagaimana tanggung jawabnya dan sebagainya. Jadi Islam dia moderat, pertengahan, terus integral. Integral itu satu sama lain, hubungan syariat Islam itu sangat terintegrasi gitu ya, menyatu. Jadi ada misalnya hukum ini berkaitan dengan hukum yang ini, ya, hukum ini berkaitan dengan hukum yang ini sampai dia sempurna. Pernikahan ya itu berkaitan juga dengan masalah ibadah, ya masalah keimanan, ya masalah hubungan kita dengan Allah, sholat kita itu juga berkaitan dengan kedisiplinan kita dalam menjalani hidup yang lain-lain. Jadi Bapak Ibu semua, inilah kemudian yang menjadikan Islam itu istimewa. Ketika Islam bicara tentang cinta, maka Islam juga mengatur ya cinta itu mana-mana yang memang harus dilakukan dan manusiawi secara penerapannya betul-betul tidak memberatkan. Dan kemudian tetapi punya frame, punya
lingkup yang memang harus dimiliki.